Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 39. Saya sangat senang Bapak masih memberikan saya kesempatan hari ini untuk bisa membaca firman-Nya. Inilah pergumulan kecemasan yang sering orang bersikap enak. Ya Bapa, ya Allah, terus Tuhan Yesus, terima kasih karena Bapak menyertai hari ini hari. Kasih ya Tuhan, dari persembahan yang sempurna. Dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, namun hakikat dari keselamatan sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang melalui bagian dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang sudah tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali lagi selama-lamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang demikian akan ada dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ibadah, korban dan persembahan yang tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban menghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, setelah aku datang, mengambil kitab ada tulis tentang aku, untuk melakukan kehendakku, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban menghapus dosa tidak engkau kehendaki. Engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya ini, kalau kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, tiap imam melakukan tiap pelayanan dan mengulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya maka yang kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Di waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukum-Ku dalam hati mereka dan menulisnya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak akan lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ayat kata kuno. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian mendapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru yang hidup lagi bagi melalui tabirnya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh pegang pada pengakuan tanpa harapan kita, sebab Ia menjadikannya Dia. Dan marilah kita saling perhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perjanjian baik, yang mana kita menjauhkan diri berupa teman-teman ibadah kita seperti dirasakan oleh beberapa orang. Dan marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, yang penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus jatuh ke atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian dan menguruskannya,
na naroh kasih karunia, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah aku yang akan memberi pembalasan lagi. Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan lawan oleh canda penderitaan, ataupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan. Mereka yang diperlakukan demikian, memang kamu turut mengambil bagian dalam penderitaan. Orang-orang hukuman ketika harta kamu dirampas. Kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya menantinya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijadikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Dia yang akan datang sudah ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri untuk binasa, tapi orang-orang percaya dan yang beroleh hidup. Ya Allah, maafkan aku Tuhan, tidak konsentrasi membaca firman, tidak begitu mengerti. Kalau orang Tuhan itu bisa membaca firman semua Tuhan, segala. Bapak